Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, bila hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera, edisi Sabtu 14 Juni 2025. Saudara, sama hari ini diberi sebuah tema, bertekun dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami mau berdiam di hadapan Tuhan, merendahkan hati diri kami bahwa kami sesungguhnya tidak layak. Kami sesungguhnya tak berdaya melanjutkan kehidupan ini tanpa Engkau. Tuhan, kuduskan, layakkan kami untuk menghampiri Engkau, mendengar Tuhan berbicara melalui firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, suatu ketika ada seorang profesional sukses bernama Anton yang telah bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan yang besar. Dia memulai karirnya sejak dia baru lulus kuliah dan berjuang keras membangun perusahaan tersebut. Sampai akhirnya perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Namun sayang, sebuah petaka terjadi yang membuat dia jatuh ke jurang kehancuran dengan mengalami PHK, serta dia harus menanggung banyak kewajiban-kewajiban terkait hukum. Dengan langkah lunglai dan kepala yang tertunduk tak berdaya, dia meninggalkan perusahaan dan kembali ke rumah sebagai seorang pecundang. Berminggu-minggu dia merenungkan hidupnya tanpa dia menemukan jawaban. Tidur tak nyenyak, seringkali terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi untuk merenungkan masa depan hidupnya dan keluarganya. Akhirnya, setelah beberapa lama dia tidak ke gereja, lalu dia memberanikan diri untuk datang ke gereja berharap untuk menemukan jawaban dari Tuhan. Namun ketika bertemu dengan teman gereja, sapaan pertama membuat dia terhentak dan menjadi malu. "Selamat pagi Pak Anton. Wow, Anda sudah lama ya tidak ke gereja. Wah, pasti Anda punya banyak acara. Berkatnya melimpah nih." Anton hanya tersenyum kecut merespon sapaan tersebut. Lalu dia masuk ke gereja dan mengikuti ibadah dengan hati yang susah, dengan tubuh yang lemah akibat tidak istirahat yang cukup selama beberapa waktu ini. Akibatnya, Anton sempat tertidur saat pendeta sedang berkhotbah. Tiba-tiba dia terbangun dan baru menyadari kalau HP-nya berdering keras dan semua mata memandang padanya. Demikian pula sang istri yang duduk di sebelahnya. Bapak pendeta pun dari mimbar berusaha membuat suasana menjadi cair dengan sebuah kalimat yang membuat jemaat tertawa. Namun rupanya hal itu seolah-olah membuat Anton terdesak dan menganggapnya sebagai sebuah ejekan. Tidak terlepas sang istri juga mencubit Anton dengan begitu keras dan membisikkan kata-kata teguran. Anton merasa malu dan akhirnya dia meninggalkan gereja. Dalam perjalanan yang tak tentu arah, akhirnya dia mampir di sebuah kafe. Pikirnya dia mau minum kopi untuk menghilangkan rasa kantuk. Tiba-tiba seorang bapak tua datang menghampirinya dan menyapa dia dengan berkata, "Wajah Anda terlihat susah. Apakah boleh saya menemani Anda?" Anton terkejut atas sapaan tersebut dan mempersilahkan bapak tersebut untuk duduk. Mereka akhirnya terlibat dalam percakapan yang hangat dan mendalam. Ternyata bapak tua itu juga seorang yang pernah mengalami kegagalan dan mengalami masa-masa sukar di dalam hidupnya. Anton merasakan belayan tangan Tuhan yang meneguhkan imannya kembali bahwa masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Saudara terkasih, kita akan belajar tentang bertekun dalam persekutuan tubuh Kristus dengan mengacu dari nats firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 hingga yang ke-46. Saya akan bacakan. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam
persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mecah roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jemaat mula-mula yang sangat besar itu, seperti yang kita telah dengar dalam renungan Samas kemarin, sekitar 3.000-an jiwa bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Menariknya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu hari ini kita akan belajar tentang bersekutu. Saudara, saya membayangkan jemaat yang besar itu jumlah 3.000-an itu seperti mega church gitu ya. Bagaimana mereka bersekutu? Saya membayangkan tentu mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana hal itu bisa diadakan di rumah-rumah mereka masing-masing. Persekutuan mereka dilakukan sebagai bagian dari tubuh Kristus, yaitu apa yang mereka kerjakan, memecah roti dan berdoa. Memecahkan roti itu artinya sebuah tindakan untuk mengenang karya keselamatan Kristus dan meyakini bahwa kehadiran Yesus nyata di dalam persekutuan yang mereka lakukan itu. Berdoa artinya ada keterhubungan dengan Yesus sebagai kepala gereja, berusaha untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Jadi, saudara, persekutuan mereka rupanya bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar ngobrol gitu aja. Hal inilah yang membangkitkan gairah dan semangat mereka untuk terus bertekun, untuk terus bersehati, untuk terus berkumpul setiap hari. Bukan hanya di bait Allah, tapi juga di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka saling berbagi dengan makan bersama-sama, penuh kegembiraan dan tulus hati. Ada sukacita di dalam melakukan persekutuan tersebut, dan ada ketulusan, ada kemurnian di antara mereka. Tidak ada kepura-puraan alias memakai topeng. Padahal saudara, kalau kita mempelajari situasi mereka pada saat itu sebagai orang percaya yang baru mengikut Yesus pada zaman itu, tidaklah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka tentu dikucilkan oleh keluarga yang lain yang masih meluk kepercayaan lama Yudaisme. Demikian juga situasi pemerintahan saat itu yang tidak mendukung. Bahkan mungkin mereka juga dikejar-kejar. Mereka tertekan, mereka terdesak. Namun sebagai bagian dari tubuh Kristus, jemaat mula-mula yang telah dimateraikan oleh darah Kristus itu telah menjadi satu keluarga yang terikat erat. Saudaraku terkasih, izinkan saya menutup renungan ini dengan sebuah cerita yang pernah saya alami ketika berada di Medan 30 tahun yang lalu. Saat itu saya dan istri adalah perantau yang tidak memiliki keluarga dan teman sama sekali di sana. Kami menemukan sebuah gereja berbahasa Inggris yang memiliki persekutuan keluarga di sebuah komplek perumahan di mana kami tinggal. Persekutuannya diadakan setiap hari Jumat, 1 minggu 1 kali. Sungguh kami merasakan penerimaan yang luar biasa sebagai bagian dari keluarga mereka. Setiap persekutuan selalu menjadi sesuatu yang kami rindukan. Ada sebuah gelora cinta yang begitu mendorong dan mengikat kami untuk terhubung di dalam persekutuan ini. Persekutuan itu dilakukan selalu diawali dengan makan bersama terlebih dahulu. Lalu ada pujian, ada firman Tuhan, dan juga ada sharing hidup yang begitu cair. Ada canda tawa dan juga ada air mata. Persekutuan berlalu tanpa terasa dan harus sudah berakhir karena sudah malam sekali. Suatu ketika kami mengalami musibah besar, sungguh saat itu kami merasakan kehadiran Tuhan melalui mereka yang menghibur, mereka yang hadir di dalam kesulitan kami, mereka yang menguatkan kami untuk boleh menghadapi musibah tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus sendiri ketika datang ke dunia, dia mencari murid dan menjadikan ke-12 murid yang dikasihnya sebagai bagian dari persekutuannya. Dia menghibur,
Dia menguatkan, bahkan lebih jauh dia menegur para muridnya yang bersalah di atas dasar kasih. Inilah sesungguhnya persekutuan Kristen itu, dilakukan dengan bertekun, dengan sehati, karena dibangun atas dasar darah Kristus yang mengikat kita. Kita semua adalah tubuh Kristus, Dia adalah kepalanya. Maukah saudara terlibat dalam persekutuan tubuh Kristus? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau kembali mengajar kami dengan kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka bertekun di dalam persekutuan tubuh Kristus. Biarlah kami di jemaat saat ini boleh meneladani hal itu, mengerjakan bagian kami, menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus secara khusus saat ini di GKI Damai. Terima kasih Tuhan, pimpin, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.